Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kesehatan kepada kita dan kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani thalabah dimanapun antum berada, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran hadis kita yang insyaallah kita masuk ke hadis yang 1363 yang kita ambil dari kitab Syarah Bulughul Maram, yaitu Subul Salam. Ya, seperti biasa ya, kita baca hadisnya, kita pahami dan kita hafalkan dan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, kita baca hadisnya yang di papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi. Qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu abbar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Muttafaqun alaih ya. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As ya, radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, minal kabair ya, termasuk dosa besar, yaitu satmur rajuli walidayhi, yaitu apabila seseorang memaki kedua orang tuanya ataupun orang tuanya ya. Kila, maka sahabat pun bertanya, wa hal yasubur rajulu walidayhi? Apakah ada ya orang yang memaki orang tuanya ya? Qala na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya ada ya. Yasubbu abba rajuli fayasubbu abbahu, yaitu apabila seseorang memaki ataupun menghina ya bapak orang lain, maka orang tersebut memaki bapaknya ataupun mencela bapaknya ya. Wa yasubbu ummahu, dan seseorang yang memaki ibunya, fayasubbu ummahu, maka dia pun balik memaki ibunya. Muttafaqun alaih ya. Taib ikhwani thalabah dimanapun antum berada ya, hadis ini mengajarkan kepada kita ya bahwa haram hukumnya kita memaki ataupun durhaka terhadap orang tua kita, baik itu dengan perkataan ya. Dalam hadis ini tentunya dengan perkataan ya. Maka ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis yang sangat mulia ya. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu hak orang tua harus benar-benar diperhatikan oleh kita, yaitu apa saja sih hak orang tua ya, harus kita jaga kehormatannya, harus dijaga perasaannya ya. Jangan sampai kita menjadi penyebab ya orang tua kita dimaki ataupun dicela oleh orang lain ya. Karena di kalangan anak muda ya menjadi hal yang biasa ya saling memaki orang tuanya, padahal ini sangat dilarang dalam Islam ya. Antum sebagai orang-orang ya yang belajar agama tentunya ingatkan teman-temannya jangan sampai dia mencaci maki orang tuanya ya. Karena secara tidak langsung ketika kita memaki bapak ataupun ibu dari teman kita, secara tidak langsung kita memaki ataupun mencela bapak ibu kita ya. Yang kedua, anak tidak boleh menjadi sebab orang tuanya dicela ya, dengan sebab dia mencela temannya ya, maka secara tidak langsung kita sedang mencela orang tua kita. Adapun yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat memuliakan orang tuanya
ya. Makanya mereka terheran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada seorang yang mencaci kedua orang tuanya, ya. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu di luar kebiasaan mereka, ya, untuk mencaci ataupun durhaka terhadap orang tua. Dan yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini adalah dalil sebagai saddud darai ataupun pencegahan preventif, ya, agar orang tua kita tidak dimaki oleh orang lain, maka kita pun untuk menjaga hal itu, tidak memaki orang tua teman kita, ya. Begitupun juga hadis ini menjadi dalil bahwa menjadi kesimpulan hukum, ya, tidak boleh kita melakukan, ya, penyebab keharaman, ya, penyebab keharaman, ya. Kita pun mengambil kesimpulan hukum ini dari hadis yang mencantumkan larangan, ya. Seperti halnya ketika kita larangan tidak boleh menjual kain sutra kepada laki-laki, ya, yang mana ditakutkan laki-laki itu memakai sutra, ya. Karena dalam ajaran Islam diharamkan laki-laki memakai sutra. Begitupun juga menjadi dalil, ya, haramnya kita menjual anggur yang mana apabila dipastikan, ya, orang tersebut mempergunakan anggur untuk membuat khamr yang bisa memabukkan, ya. Begitupun juga dalil, ya, sebuah kesimpulan, ya, tidak bolehnya menjual anak ataupun budak yang masih kecil, ya, kepada orang yang dipastikan nantinya memperdaya anak tersebut, ya. Ikhwani thalabah rahimakumullah, ya, hadis yang sangat agung ini, ya, memberikan pengajaran yang sangat agung kepada kita, ya, terutama para pemuda, terutama kalangan antum, ya, sebagai thalabul ilmi, ya, dijauhi, ya, saling memaki, ya. Kalau di kalangan antum mungkin itu sesuatu hal yang asing, tapi ketika kita sekolah di luaran sana, entah itu sekolah di sekolah negeri ataupun kehidupan di luar, ya, udah menjadi kebiasaan si A mencaci bapaknya si B, begitupun juga si B mencaci bapaknya si A. Mungkin itu karena kejahilan mereka, ya. Maka tugas kita lah, ya, untuk menasehati teman-teman kita, keluarga kita, agar mereka tidak terjerumus kepada karena ini termasuk dosa besar, yaitu minal kabair, yaitu mencaci maki orang tua, ya. Mungkin itu saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya. Setelah kita baca, kita pahami, kita hafalkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.